Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa aqwabin kanat qawarira. Diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang sangat bening kacanya. 5 ayat berturut-turut Allah menceritakan kondisi surga yang ditempati oleh mereka yang takut kepada Tuhannya, takut akan ajab yang diterimanya kelak ketika kiamat datang pada saat itu. Dan Allah memastikan bagi mereka yang bertakwa, tingkatan takwa yang paling rendah adalah takut kepada Dia, akan terhindar dari wajah-wajah yang berwajah masam dan penuh kesulitan. Surat Al-Insan artinya adalah manusia, yang Allah di awal ayat berkata bahwa aku memiliki hak atasmu dari sejak engkau sebelum menjadi nama, dari sejak sebelum ayah ibumu melakukan persetubuhan, dari sejak tak ada terpikirkan engkau akan terbentuk, aku sudah ada hubungan dengan dirimu, dari ujung rambut sampai ujung kakimu, sehingga engkau tidak bisa lari dari kenyataan bahwa engkau adalah aku yang ciptakan, bahwa engkau adalah hamba-hambaku yang akan aku janjikan bagi mereka yang melakukan kebajikan seperti Rasulku, yang beri bahkan anak yatim, orang miskin dan tawanannya, memberi makannya tidak dikasta-kastakan. Apa yang Muhammad makan itu juga yang tawanan makan, itu juga yang orang miskin makan, itu juga yang anak yatim makan. Dan dia tidak mengharap balasan kebaikan dari orang-orang yang diberi makannya itu. Ucapan terima kasih dia tidak mengharap. Rasulullah hanya takut akan ajab yang suatu hari akan menimpa seluruh makhluk, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Sampai 5 kali Allah berjanji akan membalas bagi orang-orang yang sabar, yang tidak kufur, yang tidak berpikiran negatif atas segala kehendaknya, atas segala ujian, cobaan, dan ajab yang menimpa mereka semasa hidup. Manusia selalu diberikan pilihan, selalu diberikan pilihan untuk jalan hidupnya. Dan salah satu jurus lanatullah yang sangat terlihat sepele adalah apakah mampu manusia itu untuk tidak berbuat curang, sehingga Allah memberikan satu surat yang artinya adalah manusia-manusia yang berbuat curang. Manusia-manusia yang memiliki keterbatasan untuk tidak takut dia akan durhaka kepada Allah. Manusia-manusia yang luar biasa munafik, manusia-manusia yang luar biasa menghalalkan segala cara. Setelah itu tidak menyadari, tidak takut akan ajab yang akan diterimanya. Rasulullah paham betul bahwa kesuciannya, bahwa haknya atas surga itu tidak menjamin dia tidak akan menerima murka Allah. Para nabi sadar akan hal itu.
Karena takut. Mereka secara sadar atau tidak sadar menjalimi musuhnya. Karena mereka juga sadar musuh-musuh yang mereka hadapi itu adalah juga ciptaan Allah. Yang tidak boleh disakiti. Yang tidak boleh dilukai. Yang tidak boleh dicederai. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, para nabi dan para rasul. Makan dan minumlah sepuasnya kalian, karena kalian telah berbuat kebajikan dahulu. Itu agama. Mudah diciptakan untuk kaum manusia dan kaum jin. Agar apa? Agar untuk berbuat baik. Lalu agama itu ada yang menghujam, ada yang mengikat. Itulah namanya mazhab. Itulah yang namanya sekte. Itulah yang namanya aliran. Karena Islam itu besar. Tidak mungkin kita bisa melihat keseluruhan Islam dengan mata kita yang sangat terbatas, dengan akal kita yang sangat terbatas, dengan hati kita yang sangat terbatas, dengan hawa nafsu kita yang luar biasa selalu menindak bobokan kepada kemaksiatan. Bisikan-bisikan laknatullah 1x24 jam menyebar dari ujung langit sampai ujung bumi, senantiasa untuk menggoda anak cucu Adam agar merasa jauh dari rahmat Allah, agar merasa bahwa dirinya itu tidak disayang oleh Allah. Padahal Allah berkata, tidak ada yang lebih menyayangi manusia selain daripada dirinya, memahami manusia selain daripada dirinya. Engkau pikir ayah dan ibumu itu udah luar biasa mencintaimu? Ayah ibumu itu mengenalmu baru ketika engkau menjadi bayi. Sementara Allah itu sudah mengenalmu sebelum kau menjadi bayi pun. Allah sudah mengenalmu, sudah mencatatkan namamu. Prasangka-prasangka buruk itu yang luar biasa yang selalu digunakan oleh anak tua untuk menghabisi nurani anak cucu Adam, membolak-balikan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, mengembangbiakan kemaksiatan sehingga kemaksiatan itu menjadi suatu hukum yang legal. Lalu yang salah itu siapa kalau sudah begitu? Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, mereka yang mengenal Muhammad, yang mereka yang paham agama, mereka yang paham hukum, namun mereka tidak menggunakannya, namun mereka tidak menjadikan segala apa yang mereka ketahui itu untuk menjadi benteng-benteng Allah. Bahkan mereka menjadi termasuk bagian benteng laknatullah. Allah sudah menyediakan di dalam surat ini sebuah rantai dan belenggu bagi orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah, yang memusuhi para nabi, yang memusuhi para rasulnya. Namun Allah juga sangat membenci bagi mereka yang kufur, mereka yang tidak merasa cukup dengan rizki Islamnya. Mereka tidak akan pernah mendapat jamuan bejana-bejana, piring-piring yang terbuat dari perak dan gelas-gelas kaca yang sangat bening. Allah pastikan seraya Allah berkata, selamat menikmati makan dan minum kalian, karena kalian telah berusaha keras menuju kepadaku, dan sekarang saatnya lah kalian menuju kepadaku. Ucapan itu terdengar di padang mahsyar, berlomba-lomba seluruh kaum jin, seluruh manusia menuju hari persidangan Allah kelak.
Alhamdulillahirabbil alamin.